Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di acara live interaktif Fatwa TV Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Salam salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga direlay oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, dan Radio Amuba Pangkal Pinang. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Namun sebelum kita jawab pertanyaan yang masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Amin, amin. Baik. Gimana kabarnya Ustaz? Allah alhamdulillah sehat. Semoga antum juga, Allahumma para pemirsa dan pendengar kita juga, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita dari bulan Ramadan Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ada kegembiraan, Alhamdulillah. tapi juga ada kesedihan. Ada kesedihan apa Ustaz? Ya, karena kita berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Tentunya seorang muslim pasti merasakan kesedihan karena berpisah dengan bulan ini, karena belum tentu kita bisa beribadah sebaik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sahih Ustaz. Alhamdulillah. Dan semoga Allah pertemukan kita di Ramadan berikutnya Ustaz ya. Amin, Allahumma amin. amin. Baik. Ustaz, seperti biasa mungkin di pembukaan ini kita minta nasihat Ustaz sebagai kalimat pembuka. Tafadhol Ustaz. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah baru saja kita melewati salah satu musim ibadah paling agung sepanjang tahun, yaitu bulan Ramadan, dengan puncaknya yaitu sepertiga terakhir bulan Ramadan. Dan selayaknya setelah kita melewati musim yang agung ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik untuk bisa sampai ke bulan mulia ini, dan juga memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisinya dengan berbagai ibadah dan amal soleh. Kemudian disyariatkan juga untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan, karena tentunya ya, sebaik apapun kita beribadah kepada Allah, pasti ada yang salah dan kurang. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk beristighfar setelah sholat, juga di akhir ibadah haji. Maka selayaknya kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas bulan Ramadan yang mulia ini. Kemudian juga kita disyariatkan untuk berusaha mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita jalankan selama kita berada di bulan Ramadan, berupa amal-amal soleh, baik itu puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran. Hendaknya kita bisa mempertahankan kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan dan tidak kita tinggalkan begitu saja selepas bulan Ramadan yang mulia ini. Tidak lupa juga adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah dan kebaikan kita selama bulan Ramadan diterima olehnya. Allahumma amin. Ini penting sekali untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum bil amal, alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jal, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hendaknya kalian memperhatikan diterima tidaknya amalan kalian lebih dari perhatian kalian terhadap detail amalan itu sendiri. Bukankah kalian mendengar firman Allah Azza wa Jal yang artinya
sungguh Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Orang bertakwa saja. Jadi ibadah ini belum tentu diterima. Allah sudah membuat aturan bahwasanya yang diterima adalah yang bertakwa dalam ibadahnya. Ibadah. Takwa itu mungkin definisinya apa, Ustaz? Ya, takwa dalam ibadah artinya adalah menjalankan ibadah tersebut dengan ikhlas, juga menjalankannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW tanpa mencampurinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu adalah takwa dalam beribadah yang merupakan syarat diterimanya amalan kita. Jadi target kita bukan hanya ibadah puasa yang sah, saja. tapi juga ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak percuma saja. Kalau tidak, ya sudah, sah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi belum tentu diterima. Maka target kita harus lebih tinggi dari itu. Makanya tidak heran kalau sebagian salaf disebutkan berdoa kepada Allah 6 bulan selepas bulan Ramadan agar ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pentingnya masalah qabul, masalah makbul tidaknya amalan kita ini sangat penting sekali. Itu saja. Iya. Masya Allah. Jazakallah khairan atas nasihatnya di pembukaan ini, semoga bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita selepas Ramadan ini, Ustaz ya. Baik, Ustaz. Ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita coba sapa. Masya Allah. Di awal ini kita sapa dulu penelpon pertama. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Bersama siapa di mana? Dengan Pak Badrun di Sukoharjo. Ya, silakan Pak Badrun di Sukoharjo ya. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, mau tanya, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Saya selaku imam rawatib kedua, tapi saya datangnya terlambat. Ya. Terus saat itu sudah ada penggantinya, tetapi yang menggantikan itu dikenal agak stres gitu loh, maksudnya ya nggak terlalu, tapi kadang-kadang bisa dikategorikan agak kurang lah, mungkin karena banyak masalah atau apa gitu. Nah, itu hukumnya apa salat kami tersebut? Cukup Bapak? Iya, cukup. Ya, terima kasih Pak Badrun di Sukoharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pada dasarnya posisi imam adalah sebuah posisi yang sangat terhormat dalam agama kita. Dan Nabi Muhammad SAW membuat syarat yang cukup ketat untuk siapa yang berhak untuk menjadi imam. Maka beliau mengatakan, ya umul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Kalau ada dua orang yang sama-sama banyak hafalan, maka yang dikedepankan adalah orang yang paling mengenal sunnah, yaitu yang paling paham fiqih. Kemudian kalau keduanya sama dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, maka yang didahulukan adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian setelah itu baru yang lebih dahulu hijrah. Ini adalah standar imam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang menunjukkan betapa posisi imam adalah posisi yang seharusnya diduduki oleh orang-orang yang ideal saja. Tapi kalau kita terpaksa sholat di belakang orang yang tidak sempurna dari sisi kriteria imam, misalnya orang yang fasik, misalnya orang yang jatuh dalam dosa-dosa besar, kadang-kadang ya masih jatuh dalam dosa-dosa besar, atau orang yang merupakan pelaku bid'ah atau pemimpin yang zalim, maka selagi mereka adalah seorang muslim yang kesalahan mereka tidak sampai membuat mereka keluar dari Islam, maka sholat kita di belakang mereka adalah sholat yang sah. Kaidahnya sebagaimana disebut oleh para ulama, man sahhat sholatuhu fi nafsihi sahhat li ghairihi. Barang siapa yang sholatnya sah pada dirinya, maka sholatnya sah untuk orang lain. Artinya barang siapa yang kalau sholatnya sendiri sah karena syarat-syaratnya terpenuhi, dia adalah seorang muslim, seorang yang berakal, seorang yang telah melakukan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, maka yang seperti itu sholatnya sah. Orang yang sholatnya sah sendiri, maka dia boleh menjadi imam untuk orang lain, dan sholat para makmum akhirnya menjadi sah juga. Dan demikian juga kembali kepada pertanyaan Pak Badrun. Pak Badrun di Sukoharjo ya.
Beliau bertanya tentang orang yang mungkin agak stres tapi tidak selalu. Ya, jadi dia mungkin ada kekurangan tapi ada masa-masa dia normal. Dan saya berharap ketika dia datang ke masjid sholat itu sedang normal, sedang sehat. Ya. Maka berarti akalnya ada. Orang yang muslim berakal, ya, maka dia adalah seorang yang mukallaf, yang wajib untuk melakukan sholat, dan kalau sholat dia sah. Jadi tidak ada kegilaan pada dirinya, insya Allah. Apalagi kalau sampai akhir sholat tidak ada masalah, ya, sholatnya rapi, semuanya dilakukan, rukun-rukunnya, maka itu menunjukkan dia sedang sehat, berarti dia sedang waras. Maka berarti insya Allah kalau kondisinya seperti yang kita katakan tadi, tidak kita harapkan Bapak Badrun yang menjadi imam karena suatu sebab tertentu terlambat, akhirnya sudah ada yang imami. Dia yang imami kondisinya kalau seperti itu, maka insya Allah sholatnya sah dan tidak perlu diulangi lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Sedikit tambahan, Ustaz. Terkadang ada juga yang mensyaratkan berkaitan dengan umur, Ustaz. Umurnya harus tua, yang anak kecil tidak boleh, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Adapun syarat umur, maka ini tidak masuk kriteria yang dibuat oleh Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat cukup menjadikan 4 kriteria tadi, ya, yang paling banyak bacaan Qur'annya atau hafalannya, kemudian yang paling paham fikih atau sunnah Nabi Muhammad SAW, yang paling awal masuk Islam, kemudian yang paling awal hijrah, ya. Makanya di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang sudah menjadi imam di umur 7 tahun. Masya Allah. Namanya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya beliau ini menjadi imam di kaum beliau, ya, di kampung beliau, padahal umur beliau baru 7 tahun. Ya, 7 tahun belum balik bahkan gitu. Jadi boleh saja. Boleh, tapi karena karena beliau adalah orang yang paling banyak hafalannya di kaum beliau, maka sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka Amr bin Salamah yang dikedepankan menjadi imam, yang dikedepankan menjadi imam di kaum beliau tersebut, karena itulah aturan Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini sebenarnya memiliki sebuah hikmah, ya, sebuah hikmah, terutama di masyarakat kita, ya, yang kadang-kadang generasi muda yang lebih maju, yang sudah belajar agama lebih banyak, tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi imam atau berdakwah di masjidnya. Padahal mereka memiliki hafalan lebih banyak, mereka punya tilawah yang lebih indah, yang insya Allah dengan begitu orang akan lebih senang sholat, orang akan lebih khusyuk, orang akan lebih lama-lama di masjid. Tapi kadang-kadang karena fanatisme atau sebagian orang merasa saya harus menjadi imam sampai saya meninggal, nah ini akhirnya tidak memberikan kesempatan kepada para pemuda kita, para huffaz kita, para qari kita, untuk bisa mendapatkan posisi yang seharusnya di masjid umat Islam. Jazakallah khairan, Ustaz. Semoga demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Dan Pak Badrunnya masih tersambung, Ustaz. Penelpon kedua, tapi masih beliau, Ustaz. Kita jawab lagi, Ustaz. Masya Allah, ya. Silakan Pak Badrun. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus yang baru. Alhamdulillah untuk di tempat kami ada adik-adik yang mondok, dan ini kan libur, terus sering tak minta untuk ganti imami karena hafalannya insya Allah lebih banyak. Tapi karena mungkin grogi atau apa, sering kelupaan surat atau nyambung ayat berikutnya. Itu gimana, Ustaz? Oke, siap. Mengupayakan supaya Terima kasih Pak Badrun, di Sukoharjo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Badrun, ya, bahwasanya masjid beliau memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, kepada generasi penuntut ilmu yang barangkali hijrah, ya, atau safar, rihlah untuk menuntut ilmu, kemudian pulang. Ini apalagi musim pandemi ini kan lagi banyak yang di rumah, ya, untuk waktu yang cukup lama. Ini adalah sesuatu yang perlu diapresiasi. Tidak semua masjid seperti itu, tidak semua masyarakat seperti itu. Ini adalah sebuah hal positif yang perlu dilestarikan. Dan dengan begitu maka para santri kita, para pemuda kita akan termotivasi. Mereka akan merasa bahwasanya ilmu mereka bermanfaat,
ilmu mereka dipakai di masyarakat. Maka insya Allah nanti ketika mereka kembali ke pesantren mereka, kembali ke lembaga pendidikan tempat mereka belajar, mereka akan lebih semangat lagi. Maka akan muncul ulama-ulama masa depan Islam. Jadi, Masya Allah kalau kita melihat ke depan itu sampai ke situ gitu. Jadi dampaknya luar biasa besar gitu. Berbeda dengan masjid-masjid yang tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, maka mereka barangkali akan berpikir, ngapain saya hafal banyak-banyak nggak dipakai juga, ngapain saya memiliki tilawah yang indah-indah atau juga nggak pernah dipakai di masjid kampung saya. Nah, jadi bisa jadi berdampak negatif seperti itu. Adapun permasalahannya kadang-kadang muncul ya, wajar anak-anak muda yang mungkin belum terbiasa, kadang-kadang masih grogi ya. Insya Allah itu di hari pertama, hari kedua, selebihnya mereka akan lebih siap. Kemudian yang kedua, tidak masalah kita mensyaratkan kepada mereka ya, atau menegur mereka ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Tolong kita memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjadi imam, tapi mohon murojaah. Kalau mereka menjadi imam tarawih yang membutuhkan bacaan-bacaan yang lebih panjang, ya maka hendaknya murojaah. Disuruh untuk murojaah, bahkan dibuat majelis khusus untuk saling murojaah di antara mereka. Dan jangan heran kalau syarat ini pun juga masih berlaku di masjid-masjid paling penting seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jangan disangka para imam di sana sudah tidak murojaah lagi, tapi mereka punya majelis untuk murojaah, saling menguatkan hafalan di antara mereka. Dan itu menjadi tugas mereka. Maka tidak masalah kalau kita mengatakan kepada para pemuda kita ini, ayo ini syaratnya harus murojaah. Kalau nggak murojaah misalnya ada banyak kesalahan, maka kita mungkin akan mencari imam yang lain yang lebih bagus. Tidak masalah seperti itu demi maslahat bersama jamaah salat di masjid. Ya demikian, semoga bisa menjadi solusi. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Badrun di Sukoharjo, semoga bisa dipahami. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Divlayanti di Palu, Sulawesi Tengah. Ustaz, pelaksanaan akikah anak perempuan. Kami sudah mempunyai persediaan kambing 1 ekor dalam kondisi pandemi ini. Tidak mungkin melaksanakan hajatan di rumah. Jadi kami berniat menyerahkan kambing tersebut ke panti asuhan. Bagaimana cara pelaksanaannya Ustaz? Apakah anak kami harus dibawa ke panti asuhan sedangkan jarak rumah kami jauh? Apakah kambingnya saja yang diantarkan? Jika seperti itu, apa yang harus kami adakan? Apa kami harus mengadakan semacam selamatan juga Ustaz? Ya, Masya Allah, apa yang disampaikan ini menunjukkan semangat umat Islam di Indonesia untuk mentaati protokol yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini juga adalah sesuatu yang harus kita apresiasi. Masya Allah, seharusnya begitulah rakyat kepada pemimpinnya. Rakyat, kita sebagai rakyat diperintahkan untuk tetap di rumah, jangan membuat kerumunan, jangan membuat pesta-pesta dan semacamnya. Maka itu semuanya untuk maslahat kita bersama. Maka tidak ada alasan untuk tidak mentaati pemerintah dalam perintah atau instruksi seperti ini. Maka umat Islam harus menjadi contoh dalam hal ini. Kita adalah orang-orang yang diajarkan untuk taat kepada pemerintah kita selagi tidak memerintahkan kita kepada maksiat. Kita harus mentaati mereka. Adapun sehubungan dengan akikah yang ditanyakan ya, maka akikah itu yang penting adalah menyembelih kambing yang sudah disiapkan, kemudian membaginya. Bisa kita bagi dalam keadaan sudah matang, bisa kita bagi dalam keadaan masih mentah juga. Tidak ada masalah dibagi dalam keadaan mentah pun boleh. Jadi bukan cuma sedekah, tapi yang lebih penting adalah penyembelihannya itu. Ini adalah satu aspek yang kadang-kadang dilupakan oleh banyak umat Islam. Jadi mereka berpikir bahwasanya akikah itu maksudnya adalah bersedekah saja, memberikan makanan kepada tetangga-tetangga atau masyarakat sekitar kita saja. Tidak. Ada sebuah ibadah yang lebih penting daripada bersedekah, yaitu menyembelih. Menyembelih ini adalah sebuah ibadah yang penting. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Kata para ulama, menyembelih adalah sebuah ibadah yang agung yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa ya kita sendiri yang menyembelih, jangan orang lain yang menyembelih. Karena kalau orang lain menyembelih berarti ya nanti ya pahalanya tidak sepenuhnya untuk kita.
Nah, jadi kita mungkin kelewatan salah satu aspek ibadah yang penting ini, yaitu menyembelih tersebut ya. Jadi yang penting dalam akikoh adalah penyembelihan itu terjadi, diwakilkan juga boleh. Kemudian yang kedua, dagingnya kita bagikan kepada keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Boleh matang, boleh mentah. Ya, jadi tidak masalah seperti itu. Dan tidak harus kita mengundang mereka ke rumah, seperti yang dipahami oleh ibu di Palu ya. Jadi boleh juga dengan mengundang orang-orang ke rumah untuk menikmati daging tersebut ya, tapi tidak harus. Ya. Jadi sebelum ada opsi untuk menyembelihnya di panti asuhan kemudian dibagi di sana, itu juga bagus. Ya. Masih ada opsi yang lain, yaitu dengan tetap disembelih di rumah, kemudian nanti dagingnya kita antar. Atau masakannya, gulainya kita antar kepada tetangga-tetangga kita. Tidak harus mengundang mereka di rumah, karena sekarang kita dilarang untuk mengundang dan membuat kerumunan di rumah kita. Jadi kalau kita sudah menyembelih kemudian kita bagikan kepada tetangga, kan insya Allah nggak menimbulkan kerumunan ya, dan insya Allah itu tidak melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita ya. Jadi bisa kita sembelih sendiri di rumah kemudian kita bagikan kepada orang lain, dan ini kelebihannya adalah kita akan menyembelih sendiri berarti. Nanti kemudian kita bagi ya, dengan tentunya dengan tetap protokol ya, kita keluar dengan memakai masker ya, sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa bagikan ke tetangga-tetangga kita, atau yang ditanyakan juga boleh tadi ya. Kita memasrahkannya kepada panti asuhan, disembelih di sana, kemudian dinikmati oleh para yatama atau anak yatim di panti asuhan tersebut, itu juga bagus. Anak nggak harus dibawa saja, anak yang baru lahir. Anak tidak harus dibawa, tidak harus dibawa. Dan kalau kita berharap anak kita didoakan oleh tetangga-tetangga kita atau oleh anak-anak di panti asuhan atau para pengurus panti asuhan, maka bisa kita kirim pesan ke mereka, tolong doakan anak kami. Insya Allah mereka akan mendoakan anak kita, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya satu soal dari Bapak Eri di Jawa Timur, Ustaz. Ya. Bolehkah kita mematikan HP yang berdering karena lupa tidak di silent saat sholat, baik pada saat jadi imam atau jadi makmum, Ustaz? Ya, idealnya saat kita akan sholat, maka kita menyiapkan diri dan menyiapkan segala sesuatu yang membuat kita bisa khusyuk dalam sholat kita tanpa ada gangguan. Di antaranya adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Kemudian juga di antara yang perlu kita lakukan juga adalah memakai pakaian yang bersih, yang rapi. Kemudian juga mematikan HP kita. Ini penting karena di zaman kita yang namanya HP ini sudah kita bawa ke sana kemari. Dan kita mengetahui juga bahwasanya HP kita ini bisa menimbulkan suara-suara yang tidak Allah ridhoi. Ya, suara musik, ya, suara dering yang sangat mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Apalagi kalau itu nadanya adalah nada musik. Ini tentunya lebih parah lagi. Maka idealnya sebelum kita sholat kita mematikan HP kita, ini sempurnanya, atau paling tidak kita buat silent. Ya, kita buat silent sehingga nanti tidak ada dering suara yang kita dengar saat kita sedang sholat. Namun alangkah banyaknya kita lupa, alangkah banyaknya kita lalai, dan kadang-kadang masih terjadi ya, di masjid-masjid kita ada suara HP yang berdering di tengah kita sholat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah segera mematikan HP tersebut. Jangan sampai kita malah membiarkannya. Boleh saja. Sampai 2 menit terus berdering keras. Sehingga akhirnya orang-orang terganggu. Sujud mereka terganggu, ruku mereka terganggu, bacaan mereka terganggu. Tidak boleh. Maka kita harus cepat untuk mematikannya. Tidak beda apakah kita menjadi makmum atau menjadi imam. Tidak masalah kita berhenti sebentar dari bacaan kita. Kalau memang kita adalah imam, kita berhenti sebentar, kita ambil HP dari kantong kita, kemudian kita matikan. Kemudian kita teruskan lagi bacaan kita. Dan ini termasuk gerakan yang sedikit yang dimaafkan, dibolehkan dalam sholat, apalagi ini mengandung unsur maslahat.
Ini untuk maslahat sholat kita, untuk kebaikan sholat kita. Karena khusyuk adalah rohnya sholat. Maka kegiatan atau gerakan-gerakan yang berdampak positif pada kekhusyuan itu disyariatkan dalam sholat kita. Lebih baik kita berhenti sebentar untuk mematikannya, mungkin 5-10 detik untuk bisa mematikan atau membuatnya silent, daripada kita membiarkan kita sendiri dan para jamaah yang sholat di belakang kita terganggu oleh bacaan, terganggu oleh suara dering telepon kita itu. Ya, demikian. Jelas, jadi Jazakallah khair atas jawabannya. Tapi terkadang bagaimana Ustaz kalau jauh dari kita? Anda pernah lihat Ustaz, misalkan ada tas di depannya, di bawah letaknya, gimana kita cara ambilnya? Iya, kalau seandainya itu adalah jarak yang tidak terlalu jauh ya, masih di depan kita, ya, nggak masalah kita merunduk sedikit tentunya tanpa merubah arah kiblat. Ini yang penting gitu. Selagi kita tidak merubah arah kiblat, maka tidak masalah kita mengambil HP sebentar kemudian kita mematikannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mendengar ada orang yang mengetuk pintu, kemudian beliau maju ke pintu tersebut kemudian membukakannya. Ya. Ini termasuk gerakan yang tidak terlalu banyak dan dibolehkan dalam sholat kita. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Besok pertanyaan berikutnya dari pertanyaan Bapak Abdul Malik di Jawa Barat. Ustadz, kalau ada orang yang sakit pada kakinya di mana salah satu kakinya tidak bisa ditekuk atau dilipat, sehingga kalau sholat pada posisi duduk dia menjulurkan kaki yang sakitnya dan dia merasa mengganggu sholat orang yang di sebelahnya. Memang pernah ada beberapa orang yang menghindar dari kat beliau. Pertanyaan, apakah orang tersebut mendapat uzur untuk tidak sholat berjamaah? Masya Allah. Masya Allah, kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sakit ya, dan diuji dengan musibah. Dan Masya Allah, pertanyaannya menunjukkan semangat penanya untuk tetap, nggak tahu ini apakah cerita tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain ya. Tapi itu menunjukkan semangat untuk terus sholat di masjid meskipun beliau sedang sakit. Di sini disebutkan bahwasanya kendalanya adalah kakinya tidak bisa ditekuk untuk sujud atau untuk duduk ya. Sehingga terpaksa harus menjulurkan kakinya saat posisi sujud atau duduk di antara dua sujud. Saya melihat ini bukan sesuatu yang mengganggu ya. Apa yang mengganggu? Ya, orang menjulurkan kakinya ke depan karena memang tidak mampu. Ini boleh, berarti dia melakukan hal tersebut karena ada uzur, ada alasan sakit. Nggak ada masalah sama sekali. Maka ini tidak mengganggu. Jangan merasa mengganggu. Apa yang mengganggu? Kalau kita melihat subhanallah ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ini sekedar contoh praktek ya, agar kita bisa toleran dengan hal-hal seperti ini. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sampai disediakan kursi. Kalau kita masuk ke Masjid Nabawi, kita akan melihat di depan gerbangnya ada di depan gerbang masjid ya, yang bagian dalam itu ada tempat-tempat khusus untuk kursi. Kursi ini untuk apa? Kursi ini untuk duduk bagi mereka yang obesitas, yang terlalu gemuk, yang tidak bisa sujud dengan sempurna, tidak bisa duduk dengan sempurna. Difasilitasi dengan kursi ini. Tentunya kursi ini juga agak mengganggu karena dia biasanya mengambil tempat sholat orang yang di belakangnya. Iya. Tapi ini bukan sesuatu yang mengganggu, tapi sedikit mengganggu, dan Bapak tidak perlu untuk merasa mengganggu. Kemudian jamaah di masjid juga jangan merasa terganggu dengan orang tersebut. Kita harus apresiasi orang ini dalam kondisi seperti itu masih mau datang ke masjid. Kita harus apresiasi. Kenapa kita merasa terganggu? Toh kita bisa sholat di sampingnya tanpa terganggu. Apa yang membuat terganggu? Ya kecuali kalau mungkin ya kakinya bau ya, barangkali itu beda lagi gitu. Tapi kalau normal ya bisa ditutup dengan kaos kaki atau dipakaikan parfum ya, maka kita tidak perlu untuk merasa terganggu ya, dan itu adalah hal yang normal yang biasa sekali terjadi di masyarakat Islam. Maka itu bukan uzur yang menggugurkan kewajiban sholat jamaah kita di masjid. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada telepon yang menunggu, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bersama siapa di mana?
Bapak Muslim dari Tambelangan Sampang Madura. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, Iya, silakan Pak. bagaimana cara meletakkan tangan ketika duduk di antara dua sujud yang sesuai dengan sunnah begitu? Apakah dengan cara mengepas atau dengan cara di telapak tangan itu ditempelkan di paha begitu? Apakah cara mengepal atau bukan begitu? Kemudian yang kedua, apakah sah kita sholat di belakang imam yang bacaan salawatnya ketika tahiyat itu pakai Sayyidina begitu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad begitu? Apakah sah sholat di belakang imam yang seperti itu begitu? Cukup Bapak? Ya cukup, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, yang pertama tentang posisi tangan ya saat kita duduk di antara dua sujud, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya kalau sedang duduk Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanan beliau di atas paha kanan. Ya, kemudian tangan kiri beliau di atas paha kiri. Jadi diletakkan sedemikian rupa. Sekali lagi, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, kemudian tangan kiri diletakkan di atas paha kiri. Ke ujung sana, ke arah lutut ya, mendekati lutut ya. Ini adalah posisi tangan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian posisi duduk adalah duduk iftirash. Duduk iftirash artinya adalah beralas kaki kiri kita. Jadi beralaskan telapak kaki kiri kita. Duduk iftirash adalah duduk yang masyhur biasa dipraktekkan oleh umat Islam di Indonesia dalam semua posisi duduk kecuali di rakaat terakhir. Sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi duduknya adalah duduk iftirash ya, dengan beralaskan telapak kaki kiri kita. Kalau tawarruk itu beralaskan pantat langsung. Kalau iftirash kita beralaskan telapak kaki kiri kita. Jadi duduknya duduk iftirash, kemudian telapak tangan kanan diletakkan di atas paha, di ujung paha kanan, kemudian telapak kaki kiri diletakkan di atas atau di ujung paha kiri. Ya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam duduk di antara dua sujud. Yang kedua, sah sholat imam. Ya, kemudian yang kedua tentang menambahkan sayyidina ya, menambahkan sayyidina dalam tasyahud kita. Ya. Tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir ya, tanpa ada sayyidina. Maka yang terbaik adalah kita tidak menambah ya, tidak menambah dalam hal ini. Namun kalau ada sebagian orang yang barangkali karena fatwa sebagian ulama atau guru yang dia dengar membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya, maka ini khilaful aula. Ini menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga dipraktikkan oleh para sahabat. Maka ini sekali lagi khilaful aula, tapi tidak membuat sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tetap sah, maka tidak masalah kita bermakmum kepada orang tersebut karena sholatnya sah pada dirinya, maka kita juga tetap sah untuk sholat jamaah di belakang orang tersebut. Ya, demikian, Allahu a'lam. Masalah jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Besar ada lagi yang nunggu telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ibu Erna dari Jawa Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau salat waktu sebelum salam itu kan ada berdoa gitu. Kalau sambil berdoa itu tangannya telunjuknya boleh diselesainya itu apa sampai selesai kita berdoa telunjuknya tetap menunjuk gitu Pak Ustadz. Iya. Itu gimana yang betul tuh? Sama ini lagi Ustadz, satu lagi, kalau sholat malam itu kan berapa kali saya sholat malam, pertama iftitah, nanti yang kedua rakaat, tiga, keempat, ke satu, kedua, tiga, empatnya itu
pakai doa iftitah lagi nggak yang kedua gitunya Pak Ustadz? Cukup Ibu? Ya, terima Ya, kasih. terima- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Ya, yang pertama tentang Doa sebelum salam telunjuk. doa sebelum salam. Jadi zahir hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya beliau mengisyaratkan isyarat tauhid ini dari awal tasyahud sampai akhir. Nah, ini dari awal at-tahiyatu lillah sampai sebelum salam. Ya, ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau dari sejak awal tasyahud sudah begini. Jadi ini bukan cuma saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi sejak awal at-tahiyatu lillah sudah menunjuk seperti ini, dan disebutkan itu beliau lakukan selagi beliau duduk. Berarti dari awal duduk sampai akhir duduk. Dan kita saat berdoa sebelum salam kita masih duduk posisinya. Berarti kita masih disunnahkan untuk memberikan isyarat la ilaha illallah seperti isyarat tauhid, ya, meskipun kita sedang berdoa sebelum salam. Jadi mungkin sholawatnya sudah selesai, ya. Kemudian doa yang biasa kita baca, berlindung dari fitnah dunia, ya, fitnah Masih Dajjal dan sebagainya juga sudah selesai. Mungkin kita ingin menambah doa, di situ kita masih disyaratkan untuk memberikan isyarat tauhid seperti ini. Baru nanti kita tutup ketika kita mau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang Ya. kedua Ustaz, Ya, kemudian yang kedua tentang salat malam. salat malam, ya, yang barangkali lebih dari satu paket, maksudnya ada beberapa kali salam, ya, dua rakaat, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, salatul laili mathna mathna, ya, salat malam itu dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu fajar, maka hendaklah dia witir dengan satu rakaat. Nah, jadi dua rakaat, ya, seperti yang ditanyakan oleh Ibu Erna di Jawa Barat. Dan wallahu taala alam, ya, doa istiftah atau iftitah disyariatkan di setiap dua rakaat itu. Karena saat kita selesai dua rakaat, maka berarti dua rakaat sudah selesai. Kemudian dua rakaat yang berikutnya adalah salat yang baru. Maka disyariatkan untuk membaca iftitah lagi, karena itu salat yang baru lagi. Jadi dia sudah dihitung sebagai salat yang merdeka dari salat yang sebelumnya. Maka disyariatkan untuk membaca iftitah di rakaat yang di paket yang baru, ya, di rangkaian dua rakaat yang baru. Demikian yang ketiga, yang keempat juga seperti itu. Wallahu taala a'lam. Masyaallah, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Ibu Erna di Jawa Barat, semoga bisa dipahami. Ustaz, ada lagi telepon yang menunggu Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Umu Kembar di Pontianak. Silakan Ibu. Ummu Kembar. Mau kembar. Ya, Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, kalau anak yang belum baligh tapi hafalannya banyak, boleh nggak jadi imam ya Ustaz? Belum Iya. balik. Cukup Ibu? Ya itu aja Ya, Ustaz. terima Syukran. kasih, Ibu. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Anak yang belum baligh tapi bacaannya lebih banyak. Kalau dia sudah mumayyiz, ya, dia juga sudah paham hukum-hukum sholat yang dasar. Ini penting untuk dicatat, ya, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya beliau menjelaskan bahwasanya syarat menjadi imam di samping banyak hafalannya, maka dia juga harus mengetahui fikih sholat Fikih sholat. yang wajib dengan ijma' para ulama, kata beliau. Ya. Jadi kalau anak tersebut adalah anak yang belum baligh tapi dia banyak hafalannya, kemudian juga mengetahui hukum sholat yang wajib, hukum mengimami yang wajib, ya, ditambah dia sudah mumayyiz tentunya untuk bisa paham tentang hukum sholat dasar, maka dia tentunya sudah mumayyiz, ya.
umur 7 tahun, 8 tahun itu sudah mumayyiz biasanya, sudah bisa membedakan. Maka yang seperti itu boleh untuk menjadi imam. Anak seperti itu boleh menjadi imam, dan sudah ada contohnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Beliau sudah menjadi imam di umur 7 tahun, Masya Allah. Kenapa? Karena beliau yang paling banyak hafalannya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang sangat menghormati aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mereka melihat Amr bin Salamah yang paling banyak hafalannya, dia tahu hukum sholat, dia juga sudah mumayyiz, maka mereka mengedepankan Amr bin Salamah radhiyallahu anhu yang umurnya baru 7 tahun. Tentunya belum baligh, anak umur 7 tahun. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Ummu Kembar dari Pontianak. Masalah, jazakallah khairan Ustaz. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, ada lagi telepon yang menunggu Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dari Sumedang. Ya, silakan Bapak. Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Ustadz. Kami dari Sumardi, Sumedang ya Pak. Iya. Ini kalau setiap sholat fardu ya Pak, itu dilanjutkan dengan zikir. Dan setelah zikir itu apakah diperkenankan melanjutkan dengan doa Pak? Itu yang pertama ya Pak. Pertama ya. Ada yang kedua Pak. Yang kedua apa Pak? Ada waktu-waktu yang diijabah doa itu waktunya kapan saja Pak? Baik, Masya Allah. Cukup Bapak? Halo? Ya, cukup Bapak? Jadi waktu-waktu yang waktu-waktu mustajab yang baik atau yang diterima oleh Allah itu waktu-waktunya kapan saja Pak? Baik. Cukup Bapak, sudah cukup? Cukup Pak. Ya, terima kasih Bapak yang ada di Sumedang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari beliau bahwasanya setelah sholat beliau berzikir dan tidak berdoa. Maka ini yang terbaik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dan kita semuanya saat kita sholat, kita baru saja melewati dua posisi mustajab. Yang pertama adalah ketika kita sedang sujud. Yang kedua adalah sebelum salam. Jadi kalau kita mau berdoa, kalau kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita memaksimalkan waktu sujud, kemudian juga sebelum salam. Itu yang terbaik. Saya mendengar faedah ini dari guru kami, Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan ketika beliau menjelaskan hal ini, subhanallah, dalam hati saya mengatakan, inilah kehati-hatian Ahlus Sunnah wal Jamaah dan semangat mereka untuk meneladani Nabi Muhammad SAW sampai dalam hal-hal yang detail. Beliau tidak mengatakan berdoa setelah sholat fardu nggak boleh, tapi beliau mengatakan Nabi ini yang beliau lakukan. Beliau berzikir. Kenapa? Beliau jelaskan karena untuk doa beliau baru saja melewati dua waktu yang mustajab, saat sujud maupun sebelum salam. Jadi itu yang terbaik. Yang terbaik adalah kita mencukupkan diri dengan zikir saja. Tapi kalau seandainya karena suatu kebutuhan, ya ini barangkali tadi mau berdoa tapi imamnya agak cepat misalnya. Kita nggak sempat untuk berdoa. Kemudian baru timbul ketika itu ada kebutuhan. Oh iya, saya baru ingat anak saya belum saya doakan misalnya. Atau ada kebutuhan yang mendesak yang harus dimintakan saat itu. Nggak masalah kita mengangkat tangan setelah kita sholat fardu, kemudian kita berzikir. Nggak ada masalah Pak. Tapi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, karena tidak seperti itu contoh praktek sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua. Kemudian kita berpindah ke beberapa kondisi yang mustajab ya, berarti kondisi sebelum kondisi sujud adalah salah satunya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan itu adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Beliau juga mengatakan, adapun
sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Karena itu lebih dekat kepada pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum salam juga waktu mustajab, ditambah lagi waktu turun hujan. Saya persingkat ya tanpa menyebutkan dalilnya. Kemudian juga saat kita berpuasa di jam terakhir hari Jumat. Kemudian yang setiap hari terjadi adalah di sepertiga malam yang terakhir, di mana Allah turun ke langit dunia, ke langit yang paling bawah, yang paling rendah. Kemudian mengatakan, siapa di antara hambaku yang meminta, aku akan kabulkan. Siapa yang minta diampuni, maka aku akan ampuni, dan sebagainya. Kemudian juga saat terzalimi, ya, juga doa orang tua untuk anaknya, ini adalah beberapa contoh kondisi mustajabnya doa kita. Maka hendaklah kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Antara azan dan iqamah juga saja. Termasuk juga antara azan dan iqamat adalah termasuk waktu yang mustajab. Karena jadi ada banyak, jadi Masya Allah ini ada banyak waktu mustajab. Dan apa yang kami sampaikan adalah sebagiannya saja, yaitu yang hadir di benak kami saat ini. Wallahu a'lam. Begitu banyak setiap harinya saja. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah yang maha luas. Alhamdulillah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Besok ada lagi penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus atau masih tersambung? Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama siapa, di mana? Pak Wahidin di Palembang. Silakan Pak Wahidin di Palembang. Ya, ini saya mau tanyakan Pak Ustadz. Iya, silakan Bapak. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz. Iya, silakan. Ya, benar. Nah, ini kalau sebaik-baik yang sholat untuk tahajud itu berapa rakaat kalau Rasulullah dulu? Cukup Bapak? Cukup. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Wahidin di Palembang. Silakan Ustaz. Ya, sholatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih dari 11 rakaat. Dalam sebagian riwayat disebutkan 13 rakaat, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu adalah sholatnya Rasulullah SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Fala tas'al an tulihinna wa husnihinna." Jangan kalian bertanya tentang bagusnya dan panjangnya rakaat-rakaat sholat beliau ini. Itu adalah sholatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin meneladani beliau, ya maka yang terbaik adalah mencukupkan diri dengan 11 rakaat, tapi juga jangan cuma bilangan rakaatnya, tapi juga kita contoh panjang dan khusyuknya. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita tidak bisa panjang-panjang, ya kita boleh dengan menambah rakaat. Ya tidak harus persis sesuai dengan jumlah yang diberikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita boleh menambahnya karena beliau juga bersabda. Beliau SAW juga bersabda, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah." Salat malam itu 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kita boleh untuk sholat 2 rakaat terus tanpa ada batasnya. Sampai kalau kita mendekati waktu subuh, kemudian kita khawatir masuk waktu subuh, kita akhiri dengan witir 1 rakaat. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan jumlah rakaat untuk sholat malam. Tapi kalau Bapak bertanya tentang sholatnya Rasulullah SAW, maka sholat beliau adalah 11 rakaat, sudah termasuk witir. Masya Allah, cukup Ustaz ya. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita jawab pertanyaan dari media sosial dulu Ustaz. Ada pertanyaan dari Jeki, tampaknya bukan asalnya. Bismillah Ustaz, jika dalam satu saf sholat itu ada satu orang yang meninggalkan saf karena buang angin misalkan, apakah ruang yang kosong itu dibiarkan saja sampai orangnya datang kembali, atau orang yang di sampingnya harus menggeser ke daerah yang kosong tersebut? Ya, adanya furjah, ya adanya sela-sela yang kosong di antara 2 orang yang sholat berjamaah. Dalam kondisi normal tentunya, tidak seperti dalam kondisi sekarang, kondisi pandemi yang kita disyariatkan untuk menjaga jarak. Ya. Maka sela-sela yang kosong itu adalah tempatnya setan.
yang akan mengganggu kita dalam sholat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wala tadharul furujati lisyaitan." Dan jangan kalian biarkan sela-sela untuk setan. Jadi dalam kondisi normal, adanya sela di antara saf sholat kita itu adalah tempat yang disukai oleh setan. Mereka akan mengganggu kita di situ. Maka ketika ada orang yang keluar karena batal sholatnya, disyariatkan untuk segera merapatkan saf lagi. Yang di sebelah kanan bergeser ke kiri, ke tengah, atau bisa juga yang di belakangnya maju ke depan. Itu semuanya cara yang benar untuk segera merapatkan saf kembali. Apalagi kita tidak tahu orang ini akan berapa lama di luar. Bisa jadi dia hanya wudhu sebentar kemudian balik. Bisa jadi dia butuh untuk ke toilet dulu berapa lama. Maka kita tidak bisa punya jaminan bahwasanya orang tersebut akan kembali dalam waktu cepat. Maka yang terbaik dalam hal ini adalah segera menutup shaf itu, dan nanti kalau orang tersebut sudah menyelesaikan hajatnya, dia akan kembali lagi ke masjid dan dia bisa menempati shaf baru yang di belakang. Ya, jadi seperti itu yang terbaik. Bagaimana jika dia keluar saat ketika sujud atau duduk di antara sujud? Apakah maju yang di belakang atau yang di samping geser, bagaimana? Atau tetap kosong sampai Iya, tentunya saat sujud ini agak sulit ya. Saat sujud kita juga nggak melihat ya, kemudian juga dalam posisi sujud itu agak sulit. Maka tidak masalah ya kalau kita menunggu sampai nanti posisi berdiri ya. Sehingga mungkin terlambat beberapa detik, tidak ada masalah seperti itu, karena itu ada sedikit masyaqqah, ada kesulitan untuk maju saat posisi kita duduk atau posisi sujud. Jazakallah atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara Fregi di Garut. Ustaz, apakah benar orang yang tidak membersihkan setelah buang air kecil di dalam kuburnya akan disiksa? Lalu bagaimana dengan orang selalu memakai pempes dikarenakan lumpuh yang harus selalu memakai pempes? Apakah ada maaf atau uzur baginya, Ustaz? Iya, tidak beristinja, tidak membersihkan diri saat kita buang air besar atau buang kecil adalah salah satu dosa besar dalam agama kita. Jadi bukan cuma dosa, tapi dosa besar. Kenapa? Karena dalilnya adalah adanya hadis yang menjelaskan ancaman untuk orang tersebut, di mana dalam hadis Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW melewati 2 kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab karena sesuatu yang besar, sesuatu yang remeh yang bisa kita lakukan tanpa merasa berat sebenarnya. Kemudian beliau menjelaskan salah satunya adalah karena orang ini tidak membersihkan kemaluannya saat buang air. Tidak membersihkan kemaluannya saat buang air. Jadi najis tetap ada di situ. Dan ini yang kalau kita melihat, inilah kebiasaan orang-orang non-muslim. Mereka tidak membersihkan. Adapun kita, masya Allah, alhamdulillah, agama yang mengajarkan kebersihan. Kita siram tempat kita kencing, kita siram kemaluan kita sampai bersih. Ya, itu yang diajarkan oleh Islam, dan Islam menjelaskan bahwasanya tidak membersihkan diri, tidak membersihkan kemaluan saat kita buang air besar, saat kita buang air besar atau kecil, maka itu adalah dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Adapun orang yang karena sakit atau lumpuh ya, dia terpaksa harus memakai diapers ya, kalau diapers itu merek ya, tapi diapers atau pembalut ya, pembalut atau yang semacamnya lah, popok ya, memakai popok. Maka ini adalah uzur ya, adalah uzur yang membuat hal tersebut dimaafkan. Ya. Dia yang seperti ini, apalagi yang sudah sering kencing dan berak di tempat ya, maka cukup membersihkan diri saat masuk waktu sholat ya, dan tidak masalah ya, tidak masalah bertahan dengan najis itu sebelum masuknya waktu sholat. Nanti baru ketika waktu sholat masuk, membersihkan diri pakai popok yang baru, kemudian nanti setelah itu sholat ya, meskipun air kencing masih mengalir pada popok tersebut. Dan ini adalah kondisi pengecualian, karena dalam agama kita ada kaidah dan prinsip ad-darurat tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Atau juga kaidah al-hajatu tunazzalu manzilat ad-darurah. Kondisi hajat itu diposisikan seperti kondisi darurat.
Dan kondisi Bapak yang bertanya atau yang disebutkan dalam pertanyaan ini adalah kondisi darurat atau paling tidak ada hajat di sana. Sangat repot kalau harus mengganti popok setiap waktu. Demikian, alhamdulillah ada kemudahan dalam agama kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah, jazakallah khairan. Jadi Islam ini agama bersih saja, agama yang menjaga kebersihan saja. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sepertinya merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Masyaallah, tanpa terasa karena sekarang ini waktu maghrib semakin dekat saja, semakin maju saja, maka itu pertanyaan terakhir, semoga bisa dipahami dan kita ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya, atas waktunya juga, semoga bermanfaat. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun berada, telah sesudah kita 1 jam hampir bersama guru kita Ustaz Anas Burhanuddin. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat dan terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat. Dan untuk kegiatan informasi, kegiatan Dewan Fatwa, Fatwa TV bisa diakses di www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian